Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today sermon pada hari ini bertema Cintailah Tuhan, bukan cinta uang. Saudara, mari kita ajak membaca 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kita tahu tentunya uang itu adalah alat pembayaran ketika kita melakukan pembelian atau kita menggunakan jasa. Uang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu manusia yang bisa hidup tanpa uang. Sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini dan seterusnya, selama bumi ini masih ada, orang sangat membutuhkan uang untuk bisa hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki banyak uang itu tidak berdosa. Karena uang itu juga bukanlah berhala. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa karena uang, manusia bisa menjadikan uang itu sebagai berhala. Ya, yang bisa menyaingi Tuhan dalam hidup kita. Karena uang juga manusia bisa berdosa karena melakukan banyak hal-hal yang jahat. Itu karena uang, menyalahgunakan atau menjadikan uang itu sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Karena uang, manusia bisa menyimpang dari iman, kata firman Tuhan. Manusia bisa menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang itu bisa menjadi akar segala kejahatan. Saudara-saudara, terbukti bukan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita manusia, itu terbukti karena uang, maka badan binasa. Karena uang, banyak orang akhirnya harus menerima berbagai-bagai duka dalam hidupnya. Tetapi juga saudara-saudara, karena uang pun itu dapat membuat manusia berbahagia, dapat membuat manusia itu sejahtera hidupnya. Karena uang dapat membuat manusia untuk memuliakan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan itu bisa diperluas. Uang itu ada faedahnya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, tergantung di tangan siapa uang itu berada. Saudara-saudara, jadi pertanyaannya, apa yang salah dalam hubungan dengan uang? Uang hanyalah benda mati. Tetapi saudara-saudara, penggunaannya adalah manusia. Pengguna uang itu adalah manusia yang diberikan Tuhan akal budi untuk dapat mengelola uang itu dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kepada manusia firman Tuhan berkata, apa yang sudah kita baca tadi, bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara-saudara, berbicara cinta, saudara, cinta itu selalu membuat orang lupa diri. Dia lupa dirinya sendiri. Dia juga lupa orang lain. Cinta itu bisa membuat orang pun lupa Tuhan. Saudara-saudara, ada pernyataan yang kita sudah banyak kali dengar, cinta itu buta. Ya, sebenarnya cinta tidak buta, tetapi bisa cinta itu menjadi buta. Saudara-saudara, orang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu karena cinta akan uang. Contohnya, orang mencuri, orang merampok, orang membunuh, orang menfitnah, orang berbohong, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Saudara-saudara, di dalam ayat sebelumnya, 1 Timotius tadi, ya, ayat pasal 6 ayat yang ke-9, ya, satu ayat di atas. Tetapi mereka yang ingin kaya, orang yang ingin kaya itu berarti orang yang ingin punya uang banyak untuk dapat
mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara-saudara, sangat fatal kalau seorang itu cinta akan uang. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, yang firman Tuhan harus ingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, uang tidak patut untuk dicintai, walaupun uang itu kita butuhkan. Kendalikan uang kita, ya, karena kita ini adalah tuan bagi uang kita dan bukan sebagai hamba dari uang. Karena itu berbahaya. Kalau orang sudah menjadi hamba uang, itu berbahaya. Dan hal yang kedua yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, cintailah dan kasihilah Tuhan melebihi dari segalanya, melebihi dari uang. Ketika ada seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Maka Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, karena manusia memiliki akal budi, kasihi Tuhan dengan akal budi. Artinya bahwa kita harus menggunakan akal budi untuk kita bisa memutuskan segala sesuatu. Dan hukum ini adalah hukum pertama dan terutama. Saudara-saudara, cinta kepada Tuhan harus dapat mengalahkan cinta akan uang. Maka Tuhan akan selalu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Karena orang yang mencintai Tuhan pasti akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, yaitu mengasihi Yesus, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Apa perintah Tuhan? Saudara, satu perkataan Yesus yang mungkin kita sudah hafal semua. Dalam Injil Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Itulah yang kita butuhkan dalam hidup kita, termasuk uang. Apa yang kita butuhkan untuk menghidupi kita selama ada di dalam dunia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, kerajaan Allah itulah, kebenaran itulah yang seharusnya kita kejar dan kita utamakan, bukan uang. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Jangan bernafsu untuk mengejar harta. Jangan bernafsu untuk mengejar uang. Jangan bernafsu untuk mengejar kekayaan. Supaya kita cepat jadi kaya. Supaya kita terlihat orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berhasil. Jangan kita cepat-cepat, ya, atau bernafsu untuk mencari kekayaan uang supaya kita cepat mendapatkan semua itu. Saudara-saudara, Amsal pasal 13 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya apa, saudara-saudara? Sesuatu yang cepat didapat, seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang cepat didapat dengan bernafsu justru akan menyebabkan kita akan banyak kehilangan. Tetapi orang yang bekerja dengan rajin, yang bekerja dengan tekun, serta mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah
tidak akan menambahinya. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak berkati, segala jeripayah kita seperti apapun tidak akan bisa menambahi untuk kita menjadi kaya. Tetapi ketika kita rajin, kita bekerja, dan kemudian mengandalkan Tuhan, mengutamakan kebenaran dan kerajaannya, maka Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman bagi kami. Hamba terbatas untuk menjelaskan lebih jauh lagi, tetapi biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap hati kami semua, khususnya bagi setiap orang yang sempat untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk kami menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah yang kami kasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami, bukan yang lain. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan, berkati kami semua. Inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.